Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kenapa banyak orang tidak sampai kepada kebenaran Islam yang sebenar-benarnya? Kebenaran Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Berarti juga sesuai dengan Allah dan Rasul. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada sobat-sobat dan para pemirsa semua. Semoga apa yang saya sampaikan, ya, seperti yang sering saya katakan di setiap penutup dari konten-konten video saya, yaitu menginspirasi dan mencerahkan. Menginspirasi artinya memberikan ide, memberikan sesuatu yang bisa merubah cara pandang kita, ya, bahkan merubah sikap kita tentang sesuatu yang ternyata ya keliru dan salah. Mencerahkan, ya, semoga pemahaman-pemahaman, ya, keagamaan kita atau amalan-amalan kita yang diburamkan oleh amalan-amalan TBC, ya, dengan dakwah pencerahan ini yang buram tadi bisa kembali dicerahkan dengan, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman para salaf. Apa yang akan saya sampaikan berikut ini, ya, mudah-mudahan insya Allah ya bisa seperti yang saya maksud tadi. Nah, baiklah sobat-sobat, kenapa banyak orang tidak sampai kepada kebenaran Islam yang sebenar-benarnya? Kebenaran Islam menurut Quran dan Sunnah Nabi, menurut Allah dan Rasulnya. Ya, kalau saya memberikan istilah, sobat-sobat, istilah saya seperti ini. Ya. Sama seperti orang mencari air yang jernih. Ya, yang benar-benar jernih. Tidak hanya jernih, tetapi benar-benar jernih, steril. Kebanyakan orang hanya sampai kepada sungai-sungai. Mereka berhenti di sungai-sungai itu. Padahal, ya, sungai-sungai itu sudah terkontaminasi, sudah terjadi pencemaran-pencemaran, bermacam-macam pencemaran. Sehingga sungai yang airnya kelihatan jernih sebenarnya tidak jernih lagi, tidak steril lagi. Nah, tetapi banyak orang berhenti di sungai-sungai ini. Lalu kemana kita harus mendapatkan air yang jernih, yang benar-benar jernih dan steril? Ya, tentu saja kita harus sampai kepada sumbernya, yaitu mata air yang mengalirkan sungai-sungai. Orang banyak berhenti kepada sungai-sungainya saja. Akan tetapi tidak sampai sobat-sobat kepada mata air. Mata air itu adalah sumber utama. Atau kalau dalam agama kita, sumber utama kebenaran Islam, hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Ini sumber utama. Ini adalah mata air. Sementara sungai-sungai itu adalah para ulama, pemahaman-pemahaman ulama. Kalau kita hanya berhenti kepada ulama, maka kita akan menemukan banyak perbedaan pendapat. Nah, maka untuk menentukan pendapat yang mana yang benar, maka kita harus terus. Jangan berhenti di sungai, akan tetapi terus berjalan sampai kepada mata air. Artinya kita tidak berhenti hanya kepada ulama. Akan tetapi kita harus sampai kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena pendapat siapapun, ya selain Rasulullah, bisa diterima, bisa ditolak. Tidak ada keharusan kita harus fanatik terhadap salah satu ulama, salah satu mazhab, salah satu pemahaman. Karena ini juga yang membuat kita tidak sampai kepada Islam yang sebenar-benarnya. Selain itu, sobat-sobat, banyak orang terpukau, terpesona, tertipu dengan penampilan, dengan orang-orang yang berilmu, khususnya dalam hal agama. Karena keterpukauan kita, karena keterpesonaan kita, akhirnya kita merasa apa yang disampaikannya benar, apa yang dilakukannya benar, tanpa kita koreksi dengan sumber utama agama Islam, yaitu Quran dan Sunnah Nabi. Jadi inilah sobat-sobat yang menyebabkan banyak orang tidak sampai kepada Islam yang sebenar-benarnya, Islam menurut Allah dan Rasulnya, Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Yang pertama, hanya berhenti pada ulama. Yang kedua, fanatik mazhab, taklid buta. Yang ketiga, ya, tertipu, silau, terpesona dengan penampilan seseorang, berpatokan kepada yang banyak, berpikir atau merasa kalau yang banyak itu yang benar. Ya, padahal belum tentu. Makanya Allah mengingatkan ya di surat Al-An'am. Inilah yang menyekat, yang membuat seseorang tidak sampai kepada Islam yang sebenar-benarnya, Islam menurut Allah dan Rasulnya, Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.